Apabila kita ingin baca Al-Quran, maka dianjurkan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu yang umum, yang jumhur. Ada lagi orang pakai begini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Tapi yang pertama lebih utama. Yang awal itu lebih afdal. Boleh. Ada orang sebelahmu nih, mungkin dia ngetes kamu, tak jajal santri terowol kayak apa dia punya ilmu. Dia baca, a'udzubillahi samil alimi al-kabiri al-azimi al-ghafuri asyakuri al-hafidhi al-karimi ar-rahmani ar-rahimi al-qudusi minasyaitonir rajim. Jawab, asma'ul husna wa sisa kabeh. Ya tidak apa-apa. Itu kan hanya sifatnya Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah As-Sami, yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui. Ditambah sama dia Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Jabal, Mutakabbir, Al-Khalil. Kamu yang macam aja, nggak apa-apa. Tekan Asmaul Husna sisa kabeh. Nah, nggak apa-apa. Ya, tapi yang paling afdal adalah yang warid. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama dengan orang baca Shadaqallahul Azim, dia nambahin Shadaqallahul Aliyul Azim. Boleh apa boleh? Boleh atau boleh? Boleh. Hanya nambahin sifat Allah, boleh. Tapi yang lebih masyhur, lebih utama yang pertama, Shadaqallahul Azim. Ada afdal. Yang dari ulama-ulama begitu. Itu mau nambahin ya boleh aja. Shadaqallahul Aliyul Karimul Azim. Ini ana mau nambahin 10 orang. Shadaqallahul Aliyul Karimul Ghafurus Syakurul Al-Mannanu Al-Ghafaru Al-Azim. Kok ora sisan 99. Ya ora apa-apa nak gelem deh. Jadi boleh-boleh aja ya. Kita harus paham supaya kita luas pikirannya ya. Yang afdal apa yang dari para ulama. Shadaqallahul azim dari para ulama. Selesai baca Quran, baca Shadaqallahul azim. Bentuk daripada keimanan kita kepada Allah, kita katakan Shadaqallahul azim. Ada orang berkata, itu nggak ada tuh, Nabi nggak mengajarkan tuh habis baca Quran langsung Shadaqallahul azim. Nabi nggak pernah mengucap begitu, sahabat nggak mengucap begitu. Itu adalah bid'ah, neraka. Ustadz yang gampang-gampang ngecap orang yang neraka itu, namanya mustad. Namanya mustad. Baru ngaji 10 kitab, 20 kitab, orang dianggap sesat semua, neraka semua. Nanti ini di surga sendirian sepi loh, kesian deh loh. Nggak apa-apa. Itu namanya suatu amalan bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik gitu. Nggak ada larangan. Orang Shadaqallahul azim termasuk zikir, dia menyebut nama Allah kok. Apakah kalimat Shadaqallahul azim nggak zikir? Zikir apa nggak zikir? Jawabnya keras, kurang keras, keras. Jadi Shadaqallahul azim itu kan kalimat zikir, nyebut nama Allah. Terus orang dilarang zikir tuh piye sadar urip mungkin gua apa butuh cakil gitu. Ya lo nyebut namanya Allah, Shadaqallah, Allah maha benar, zikir. Masa dilarang zikir? Dan kita juga tidak mengatakan itu wajib. Ada orang selesai baca Quran nggak baca Shadaqallah. Apakah itu pernah dengar ki? Terus wae, kafir, neraka wae. Jadi kiai ulama tidak pernah mewajibkan orang selesai baca Quran harus baca Shadaqallahul azim. Enggak. Itu hanya adat istiadat saja orang-orang saleh zaman dulu. Ketika baca Al-Quran, maka mereka itu mengakhirinya dengan Shadaqallahul azim sebagai ungkapan zikir dan keimanan kepada Allah. Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Zikir apa zikir? Zikir. Jadi jangan gampang-gampang orang asal nggak zaman Nabi nggak dibaca, ada orang melakukan langsung sesat, bid'ah, sayyi'ah, neraka. Dulu judulnya apa? Kita ngaji, itu mengucap Shadaqallah itu kontrol apa? Itu kurang melaku cabai. Nah, harus banyak
ngaji, banyak belajar. Jangan gampang-gampang ngecap orang sesat, bid'ah dan sebagainya. Ya, lanjut. Begitu juga kita kalau membaca ta'awud itu ketika sholat jenazah. Ini tadi Imam Nawawi nyinggung tuh. Kalau kita sholat jenazah, ya sholat, kemarin kita sholat jenazah kan? Ya, sholat jenazah itu wajib baca Fatihah. Nah, ketika kita baca Fatihah itu kita disunahkan baca ta'awud, tapi nggak disunahkan baca iftitah. Sholat jenazah ghaib untuk ayahnya Kang Hafid, usolli al janazah al ghaib fardhan ma'mun Allahu akbar inni wajhatu wajhiya lillahi rasul. Enggak sunnah. Kamu enggak sunnah baca iftitah ketika sholat jenazah. Tidak sunnah baca iftitah. Tapi kalau ta'awud masih sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, ketika sholat jenazah baik ghaib maupun hadir jenazahnya, tetap kamu sebelum Fatihah disunahkan baca ta'awud. Adapun doa iftitah fala yusan, tidak disunahkan. Ya toh? Mulane sholat jenazah ki santri ngaji tenanan, ojo diterangke gak paham. Kono ngomong sholat jenazah nganggo ta'awud sisan, ya toh? Nganggo iftitah sisan. Allahu akbar inni wajjahtu wajhiya lillahi was-samawati wal hanifan wa ma ana musyrikin. Ya toh? Ya toh? Musyrikin buantel toh. Wong sing kiai sendelok wa anta minadz zalimin. Dan kamu orang zalim. Lah ora wayahe maca iftitah apa maca iftitah zalimin to. Ya toh? Jadi kalau kita sholat jenazah tidak disunahkan baca apa? Doa iftitah. Langsung apa? Ta'awud, lalu baca Fatihah di setelah takbir pertama. Begitu kan dalam sholat wajib. Sholat wajib makmum wajib baca Fatihah enggak? Wajib baca. Baca Fatihah tuh. Santri blank, doblong, bengong, songong, itu kantongnya kosong, ya, karena sholatnya dombrong, sholatnya bengong, sholatnya, bengong, dombrong, akhirnya kantongnya kosong, gitu. Makanya orang kalau sholat, min asbab sa'atir rizq al khusyuk fi shalah. Di antara sebab Allah meluaskan rezeki itu orang adalah mengagungkan sholat, ta'zimus sholat wa jama'atuha, mengagungkan sholat dan melazimi jamaah sholat itu ya bukan tujuan tapi menjadi sebuah tanda dan menjadi sebuah kenyataan orang yang sholatnya bagus dan khusyuk dan jamaahnya dijaga, itu rezekinya digampangkan sama Allah, menjadi tanda, alamat, ya, itu rasakan orang-orang yang Masya Allah sholatnya disiplin, apalagi waktunya awal, wah itu rezekinya Masya Allah luar biasa. Tapi kalau orang itu sholatnya udah mungkin baca Fatihah aja enggak, asal sholat rukuk gak mau coba, asal rukuk kayak kecebuk ambruk gitu. Ya, seperti pohon pisang ambruk itu gelodak lah, itu enggak kualitas. Maka orang kalau sholat wajib baca Fatihah tiap rakaat, walaupun mak wong itu ayo kudu maca mak kok. Itu sebagai makmum tetap baca Fatihah. Nah, sebelum baca Fatihah itu kita disunahkan baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Apakah sunnah tiap rakaat? Iya, sunnah tiap rakaat. Rakaat pertama sebelum baca Fatihah ta'awudz dulu. Rakaat kedua sebelum Al-Fatihah baca ta'awudz dulu. Ketiga, keempat pun demikian kalau sholatnya 4 rakaat. Ini adalah pendapat yang asah, yang paling sahih, ya, maka perlu kita amalkan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Lanjut. Baca bismillah ketika baca Al-Quran dianjurkan setiap surat. Itu awal surat pasti pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. An-Nisa. Ya ayyuhalladzina, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Apa? Al-Maidah dan seterusnya.
Setiap kita baca awal surat, maka kita disunahkan menyertakan bismillah dulu. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i dan banyak ulama, bismillah itu termasuk surat. Termasuk itu kan surat. Termasuk surat Fatihah, bismillah termasuk Fatihah. Al-Baqarah itu bismillahnya termasuk surat Al-Baqarah. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu indah Syafi'iyah dan para ulama lainnya. Karena itu, kalau kita, Imam Nawawi itu menyebut, kalau kita itu membaca Al-Quran kepengen khatam secara hakiki, maka bismillahnya dibaca supaya kita yakin khatam. Karena kalau kita nggak baca bismillahnya, berarti kita tuh khatamnya masih meragukan. Ya, masih meragukan. Khatam menurut ulama yang mengatakan bismillah nggak termasuk surat, ya khatam. Tapi menurut ulama yang mengatakan bismillah termasuk surat, khatammu diragukan. Supaya kamu khatamnya yakin, maka baca bismillah. Baca bismillah tiap surat, kecuali surat At-Taubah. Ya, At-Taubah nggak ada bismillahnya, khususiyah. Bara'atum minallahi, langsung nggak pakai bismillah. Ya, ini penting. Terutama kalau kita baca Al-Quran untuk khatam dengan ada upah. Ada satu upah, ada satu sewaan. Boleh orang disewa baca Quran, gitu, dengan upah. Dan sekarang menjadi budaya tuh di rumah tangga, ada orang meninggal dunia, ya, ngundang ustaz baca Quran 1 hari khatam, pahalanya untuk almarhum almarhumah, ya, itu boleh. Itu. Kalau pasang tarif boleh tak? Ya boleh aja. Sudah diterangkan juga masalah itu, ya. Pasang tarif boleh. Yang penting amanah. Ya? Kang santri jenengan kan pun termasuk pun lancar Quran lah bapak kula niki sedo jenengan tak suni tulung sampeyan maca Quran nggih khatam itu mengki ganjarane kangge ibu kula lah bayane pira Pak takon ngono ora apa-apa ning ora tegel to kono njaluk tulung kok aku njaluk arep rego gitu nggih pun Pak kula wacake insyaallah ya wis nek ngono kuwi ya itu dibacakan satu khataman ya dia berterima kasih berapa alhamdulillah ya kan kamu dikasih 1 juta alhamdulillah 2 juta alhamdulillah 3 juta alhamdulillah ya kan tambah alhamdulillah tidak apa-apa gitu tapi ya harus amanah ya Kang ya sampai khatam ya tak khatam ke Pak tak khatam ke insyaallah ya kan wajah orang-orang langsung rong jus di ya kan orang-orang tambah rong jus lompati 3 jus 4 jus nggak amanah yang ente terima haram ya dia minta khatam ente nggak khatam ente culong ya kan langsung di dekatkan ke jus 29 langsung gitu ini adalah kecurangan di dalam membaca khatam Al-Quran ya. Ngerti curang ya lagi viral ini curang ya kan jadi itu hati-hati ya kalau kita lebih afdal lagi kalau ada orang meninggal dunia itu yang membacakan Quran adalah anaknya atau kerabatnya atau santrinya dan dibacanya di makamnya di kuburannya sebagaimana sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berwasiat nanti kalau aku meninggal dunia tolong dibacakan Al-Quran sampai khatam di kuburanku. Yang berwasiat sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Enggak ada bilang bid'ah, enggak ada bilang sesat. Ini sahabat Nabi lebih paham sunnah, lebih paham hadis. Beliau berwasiat kalau saya mau wafat, nanti kalau aku sudah meninggal dunia di kuburanku dibacakan Quran sampai khatam. Masya Allah. Maka bagus. Ya, kamu saking sayang sama orang tuamu, kok belum pernah ya mengkhatamkan Quran di depan makam ibu saya, bapak saya. Wah ini lagi liburan panjang nih, ada libur 15 hari, 20 hari, aku tiap hari mau ke makam ibu bapak baca Quran 2 juz 3 juz sampai khatam. Masya Allah, ada afdal, wa aula, wa ahsan, wa ajmal, wa akmal. Maka itu satu hal yang boleh dan bagus, dibaca sempurna, termasuk bismillahnya, supaya betul-betul yakin khatam Al-Qurannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, terus apabila sudah mulai baca Quran maka dia hendaknya fokus, yang menjadi pikiran adalah bagaimana baca Quran khusyuk,
Bagian membaca Al-Quran itu tadabbur, merenungi makna dan maksud firman Allah. Ya, maka banyak ulama-ulama dahulu ketika baca Al-Quran itu dia nggak sadar apa yang sekelilingnya. Ya, ono apa rak ngerti. Asik sama Allah di Al-Qurannya, khusyuk banget. Ya, kalau orang zaman dulu ngaji itu sampai nggak tahu yang lewat siapa, yang depannya dia siapa, nggak inget dia. Khusyuk, saking khusyuknya kepada Allah ketika baca Al-Quran. Nah, karena ada satu orang salah baca Al-Quran atau khusyuk ibadah sampai cagak masjid ambruk dia nggak tahu. Masjid ambruk cagaknya ini nggak tahu, dia nggak sadar. Diteriakin orang, cepet-cepet ini masjid mau ambruk. Saking khusyuknya baca Al-Quran sampai nggak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Nah, ya itu kalau kamu juga mau coba kau ngerti sing lewat orang puluh. Iki mau aku lagi nongkini mau coba setengah jus sing lewat motornya orang puluh lah hitung mau. Sing nomor siji kelambine abang, nomor telu ibu teh apa lu mau coba Quran po. Jadi petugas sipil itu kabeh mau hitungi. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, jadikan fokusnya adalah tadabbur, merenungi ayat Al-Quran, ya, memahami maksud-maksud Allah Subhanahu. Syukur-syukur kamu bisa nangis. Waduh, itu lebih hebat lagi. Nangis ketika baca Quran menambahkan pahala di sisi Allah dan keutamaan. Karena nangis ketika baca Al-Quran adalah sifatnya orang-orang saleh dan amalia orang-orang yang arifin billah. Al-arifin billah, orang yang sudah mengenal Al-Quran, mengenal Allah, seringkali baca Al-Quran mereka nangis. Kacau gitu. Nangis apa? Wah, iling mantan kacau gitu. Itu naudzubillah min zalik, gitu. Hati-hati Al-Quran. Hati-hati Al-Quran, ya. Jaga hatimu, gitu. Jangan kau nodai, gitu. Jagalah hatimu, gitu. Jangan kau kotori, begitu har. Insyaallah itu termasuk laki-laki yang tegar, gitu. Tidak ada wanita yang terjatuh di hadapanmu, insyaallah. Ya. Jadi begitu. Ya. Apa itu tadi? Membaca Al-Quran sampai menangis itu sifatnya orang-orang saleh, ya. Orang-orang yang hatinya bersih, baca Quran mereka khusyuk nangis, masya Allah. Itu sifat orang-orang yang salihin. Tapi menangisnya karena Allah, bukan menangis karena dunia. Ya, bukan menangis gara-gara urusan makanan. Ya, iku ada satu orang dia khutbah di mana, di Mesir atau di mana tuh, ada orang dia khotib. Oh, khotibnya itu dia pakai sorban, jenggotnya panjang segini. Waktu dia di atas mimbar khutbah, di bawahnya ada orang ningglu nangis. Kata si khotibnya, ini orang kena khusyuk karena ceramah saya. Ternyata ceramah saya adalah ceramah yang mengena hatinya dia. Nangis dari mulai awal khutbah sampai sholat selesai. Saking khotibnya tertarik sama orang ini, dikasih nunggu. Bapak nunggu. Setelah orang agak sepi, orang pada pulang, dia sapa, "Bapak siapa?" Pulang, "Orang mana?" "Orang sini." "Kenapa nangis? Apakah Bapak tersentuh dengan khutbah saya dan isinya yang begitu mengena?" "Ya sebenarnya ya bukan karena itu Pak Kiai, Pak Ustadz. Saya tuh tadi waktu mengangkat kepala lihat Pak Ustadz, saya kok ingat ya jenggotnya Bapak itu kok panjang. Saya ingat kambing saya yang mati." Ingat kambing saya yang mati, jenggotnya hampir sama dengan Pak Ustadz. "Oh, goblok pol gitu." Kablok itu. Dia nangis gara-gara iling wedhuse sing mati, jenggote padha karo Pak Ustadz iki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, itu tadi. Hati-hati kita dari menangis karena dunia. Berapa sih nilai dunia sampai kau tangisi? Gitu. Berapa nilainya dunia di sisi Allah sampai kau tangisi? Udah biarin. Ya, yang pergi biar pergi, ya. Jangan dipikiri, gitu. Yang sudah berlalu biar berlalu, jangan kau masukkan hati. Pandanglah masa depanmu dengan semangat taat, dengan semangat taubat, memperbarui rencanamu, dan kamu atur lagi programmu, dan tetaplah masa depanmu dengan harapan yang besar. Engkau adalah menjadi pemenang di masa depan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.